Hello everyone, my name is Liza Hanim. My student ID number is E1DO2310208. I'm from the English Education Study Program in University of Mataram. In this final project for the audiovisual translation course, I will present my dubbing project based on speech by Hillary Clinton entitled Women's Rights Are Human Rights. This speech was delivered at the United Nations Fourth World Conference on Women in Beijing, China in 1995. This speech discusses the importance of women's rights, gender equality, and the role of women in building stronger families and societies. Terima kasih banyak, Gertrude Manggela, atas kerja keras Anda yang telah membawa kita sampai ke titik ini. Para delegasi dan tamu yang terhormat, saya ingin berterima kasih kepada Sekretaris Jenderal yang telah mengundang saya menjadi bagian dari konferensi dunia keempat PBB tentang perempuan yang penting ini. Ini sungguh sebuah perayaan. Perayaan atas kontribusi perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Di rumah, di tempat kerja, di masyarakat sebagai ibu, istri, saudari, anak perempuan, pelajar, pekerja, warga negara, dan pemimpin. Ini juga merupakan sebuah kesempatan untuk berkumpul bersama seperti halnya perempuan di seluruh dunia yang setiap hari saling terhubung dan berkumpul. Kita berkumpul di ladang dan pabrik, di pasar desa dan supermarket, di ruang keluarga dan ruang rapat dewan direksi. Entah saat bermain dengan anak-anak kita di taman, mencuci pakaian di sungai, atau beristirahat sejenak di dispenser air kantor. Kita berkumpul dan membicarakan harapan serta kekhawatiran kita. Dan berulang kali, pembicaraan kita kembali ke anak-anak dan keluarga kita. Sebanyak apapun perbedaan yang tampak di antara kita, jauh lebih banyak yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Kita berbagi masa depan yang sama. Dan kita hadir di sini untuk mencari titik temu, agar kita dapat membawa martabat dan penghormatan baru bagi perempuan dan anak pertempuran di seluruh dunia. Dan dengan begitu, kita juga membawa kekuatan dan stabilitas baru bagi keluarga. Dengan berkumpul di Beijing, kita mengarahkan perhatian dunia pada isu-isu yang paling penting dalam hidup kita. Kehidupan perempuan dan keluarganya, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kredit. Kesempatan untuk menikmati hak dasar sebagai manusia dan hak hukum dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik negara kita. Ada yang mempertanyakan alasan diadakannya konferensi ini. Biarkan mereka mendengarkan suara perempuan di rumah, lingkungan, dan tempat kerja mereka. Ada pula yang bertanya-tanya, apakah kehidupan perempuan dan anak perempuan benar-benar berpengaruh pada kemajuan ekonomi dan politik dunia? Biarkan mereka melihat perempuan-perempuan yang berkumpul di sini dan dihirau ibu rumah tangga dan perawat, guru dan pengacara, para pembuat kebijakan, dan perempuan yang menjalankan usahanya sendiri. Konferensi seperti inilah yang mendorong pemerintah dan masyarakat dimanapun untuk mendengar, melihat, dan menghadapi masalah paling mendesak di dunia. Bukankah setelah konferensi perempuan di Nairobi 10 tahun lalu, dunia untuk pertama kalinya mulai menyoroti krisis kekerasan dalam rumah tangga? Hari ini, saya mengikuti Forum Organisasi Kesehatan Dunia. Dalam forum itu, kami membahas berbagai para pejabat pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara individu bekerja mengatasi masalah kesehatan perempuan dan anak perempuan. Besok saya akan menghadiri pertemuan dana pembangunan PBB untuk perempuan. Di sana, diskusi akan berfokus pada program-program lokal yang sangat berhasil yang memberi akses kredit bagi perempuan pekerja keras agar dapat memperbaiki hidup mereka sendiri dan keluarganya. Yang kita pelajari di seluruh dunia adalah jika perempuan sehat dan berpendidikan,
keluarga mereka akan berkembang. Jika perempuan bebas dari kekerasan, keluarga mereka akan berkembang. Jika perempuan punya kesempatan bekerja dan berpenghasilan sebagai mitra penuh dan setara dalam masyarakat, keluarga mereka akan berkembang. Dan ketika keluarga berkembang, masyarakat dan bangsa pun ikut berkembang. Itulah sebabnya setiap perempuan, setiap laki-laki, setiap anak, setiap keluarga, dan setiap bangsa di planet ini punya kepentingan dalam diskusi yang berlangsung di sini. Selama 25 tahun terakhir, saya terus-menerus bekerja pada isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan keluarga. Selama 2,5 tahun terakhir, saya berkesempatan mempelajari lebih jauh tantangan yang dihadapi perempuan di negara saya sendiri maupun di seluruh dunia. Saya telah bertemu para ibu baru di Indonesia yang rutin berkumpul di desa mereka untuk membicarakan gizi, keluarga berencana, dan perawatan bayi. Saya telah bertemu orang tua pekerja di Denmark yang merasa tenang karena tahu anak-anak mereka dapat dirawat di pusat penitipan sepulang sekolah yang aman dan penuh perhatian. Saya telah bertemu perempuan di Afrika Selatan yang turut memimpin perjuangan mengakhiri apartheid dan kini membantu membangun demokrasi baru. Saya telah bertemu para perempuan terkemuka di belahan dunia saya sendiri yang setiap hari bekerja mendorong literasi dan layanan kesehatan anak yang lebih baik di negara mereka. Saya telah bertemu perempuan di India dan Bangladesh yang mengambil pinjaman kecil untuk membeli sapi perah, becak, atau benang demi menciptakan mata pencaharian bagi diri mereka dan keluarganya. Saya telah bertemu dokter dan perawat di Belarus dan Ukraina yang berjuang menyelamatkan nyawa anak-anak pasca bencana Chernobyl. Tantangan besar konferensi ini adalah memberi suara bagi perempuan dimanapun yang pengalamannya tak diperhatikan, yang kata-katanya tak didengar. Perempuan merupakan lebih dari separuh populasi dunia, 70% dari orang miskin di dunia, dan 2/3 dari mereka yang tidak diajari membaca dan menulis. Kita adalah orang-orang yang paling banyak merawat anak-anak dan orang lanjut usia di dunia. Namun sebagian besar pekerjaan kami tidak dihargai, tidak oleh para ekonom, tidak oleh sejarawan, tidak oleh budaya populer, tidak oleh para pemimpin pemerintah. Pada saat ini juga, ketika kita duduk di sini, perempuan di seluruh dunia sedang melahirkan, membesarkan anak, memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, menanam hasil bumi, bekerja di lini perakitan, menjalankan perusahaan, dan memimpin negara. Perempuan juga meninggal akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah atau diobati. Mereka menyaksikan anak-anak mereka jatuh sakit akibat malnutrisi yang disebabkan oleh kemiskinan dan kekurangan ekonomi. Mereka tidak diberi hak untuk bersekolah oleh ayah atau saudara laki-laki mereka sendiri. Mereka dipaksa menjadi pekerja seks, dilarang masuk ke kantor pinjaman bank, dan dilarang ke bilik suara. Kita yang berkesempatan hadir di sini punya tanggung jawab untuk bersuara bagi mereka yang tidak bisa. Sebagai warga Amerika, saya ingin bersuara untuk perempuan di negara saya sendiri. Perempuan yang membesarkan anak dengan upah minimum, perempuan yang tidak mampu membayar layanan kesehatan atau penitipan anak, perempuan yang hidupnya terancam kekerasan, termasuk kekerasan di rumah mereka sendiri. Saya ingin bersuara untuk para ibu yang berjuang demi sekolah yang baik, lingkungan yang aman, udara bersih, dan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Untuk perempuan yang lebih tua, sebagian dari mereka janda yang telah membesarkan keluarga mendapati keterampilan dan pengalaman hidup mereka tidak dihargai di dunia kerja. Untuk perempuan yang bekerja semalaman sebagai perawat, resepsionis hotel, atau juru masak makanan cepat saji agar bisa berada di rumah bersama anak-anak mereka di siang hari. Dan untuk perempuan dimanapun yang sekadar tidak punya cukup waktu untuk melakukan semua yang dituntut dari mereka setiap harinya. Berbicara kepada Anda hari ini, saya bersuara untuk mereka sebagaimana kita semua bersuara untuk perempuan di seluruh dunia yang tidak diberi kesempatan untuk bersekolah, mendapat perawatan medis, memiliki properti, atau menentukan arah hidup mereka sendiri hanya karena mereka perempuan. Kenyataannya, sebagian besar perempuan di dunia bekerja baik di dalam maupun di luar rumah, biasanya karena keterpaksaan. Kita perlu memahami bahwa tidak ada satu rumus baku tentang bagaimana perempuan harus menjalani hidup. Itulah sebabnya kita harus menghormati pilihan yang diambil setiap perempuan untuk dirinya dan keluarganya.
Setiap perempuan berhak mendapat kesempatan potensi yang telah diberikan Tuhan, tetapi kita harus menyadari bahwa perempuan tidak akan pernah meraih martabat penuh sampai hak asasi mereka dihormati dan dilindungi. Tujuan konferensi ini memperkuat keluarga dan masyarakat dengan memberdayakan perempuan agar lebih mampu menentukan nasib mereka sendiri tidak akan sepenuhnya tercapai kecuali semua pemerintah di sini dan di seluruh dunia menerima tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Komunitas internasional telah lama mengakui dan baru-baru ini menegaskan kembali di Vienna. Thank you for watching my dubbing project. Through this project, I learned that audiovisual translation is not only about translating words, but also about delivering the meaning, emotion, and a message of the original speaker. One of the challenges I faced during this project was maintaining synchronization between the original video and my dubbing voice, while also making sure the translation sounds natural and understandable. Another challenge was adjusting my pronunciation, intonation, and speaking speed to match the original speech. However, this project gave me valuable experience in improving my translation skills, speaking ability, and understanding of the dubbing process. Overall, this project was a meaningful learning experience for me. Thank you very much.